ini kita dapat hadir pada acara manasik umroh untuk persiapan keberangkatan 31 Januari 2024 sampai 9 Februari 2024. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi bimbingan kepada kita semua. Kami sampaikan terima kasih kepada ibu, bapak yang hadir pada hari ini dalam acara manasik umroh pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, bimbingan manasik. Dan keempat, doa sekaligus penutup acara manasik hari ini. Hadirin yang berbahagia, masuklah kita pada acara pertama, pembukaan. Marilah membuka acara manasik pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Rustianti, Direktur PT Fadar Dian Karomah. Kepada Ibu, kami persilakan. Ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu diberikan kesehatan. Insya Allah semua sehat semua Bapak Ibu ya, yang sampai di sini. Alhamdulillah sehat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut harus selalu kita syukuri di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kita berada. Insya Allah kita selalu istiqomah, diberikan hidayah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan selalu kehadirat Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil akhir, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang senantiasa terus-menerus saya selalu sampaikan. Kebetulan di sini saya sebagai salah satu, ya, alhamdulillah atas izin Allah, atas niat yang sudah saya tanamkan. Tentunya bagaimana kita sama-sama untuk membantu Bapak Ibu, jamaah-jamaah yang lain yang mau beribadah ke tanah suci, memerlukan penyelenggara ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya semua bisa insya Allah diakomodir dengan baik. Yang belum tahu tentunya biar tahu, walaupun perkembangan zaman itu mau gak mau, suka gak suka, pasti kita harus ikutin ya Bu ya. Banyak juga contoh jamaah-jamaah yang merasa mereka insya Allah sudah punya pengalaman, sering bepergian keluar gitu ya, ke negara-negara selain ke Saudi. Tentunya mereka juga punya kesempatan untuk istilahnya umroh backpacker ya Pak Awang ya. Betul. Jadi itu sebetulnya boleh-boleh saja, dan memang mau nggak mau ya kita sebagai penyelenggara menyampaikan boleh saja. Artinya kalau kita boleh sarankan harusnya travel penyelenggara. Supaya apa? Karena Saudi itu tidak seperti negara-negara yang lain pada umumnya gitu kan. Baik itu kebijakannya, kulturnya, banyak sekali Bapak. Jadi kenapa kita
bergeraknya di bidang umroh haji ini pun salah satunya adalah sebelumnya Nyun Sewu mungkin sedikit flashback ya. Saya tuh dulu duniawi banget gitu ya. Tapi setelah saya melihat perkembangan ya kan, kayaknya yang bisa kita buat sanggup ke akhirat tuh apa gitu kan. Dunia tetap kita harus nikmatin ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita di istilahnya ada di dunia ini ya, memang bagaimana supaya kita bisa bermanfaatkan itu untuk banyak orang gitu. Jadi salah satu kebahagiaan dan kebanggaan buat kami, walaupun kami mungkin belum terlalu yang besar sekali, tapi alhamdulillah jamaah-jamaah yang sudah kita akomodir itu insya Allah ribuan Bapak Ibu gitu. Dari 2016 kami sudah berdiri, dan sebelumnya kami mengakomodirnya itu justru travel besar kalau kami gitu. Saya cara pribadi maksud saya ya. Jadi teman-teman travel itu yang mau stemkan visa haji itu enggak semua orang bisa Bu untuk akses ke sana. Dan kebetulan saya alhamdulillah karena kita ya bentuk itu tadi pertemanan ya kan, ada koneksi. Nah, setelah saya jalanin kok ternyata Allahu Akbar ya, bagaimana saya rubah mindset saya yang tadinya punten saya perias, saya bisnisnya yang Masya Allah ya gitu. Sampai kapan kita mau cari dunia kan gitu. Mohon maaf ini sedikit karena memang tugas kita adalah salah satunya menjadi konsultannya. Bagaimana kita setelah kita ibadah itu kembali ayo mengajak suatu hal yang baik-baik, memilih travel penyelenggara yang insya Allah yang amanah gitu ya. Tentunya paket yang diambil pun dengan fasilitas sesuai ya. Artinya tidak mungkin kalau Bapak Ibu fasilitasnya istilahnya misalkan yang paket hemat minta fasilitasnya bintang 5 kan tidak mungkin gitu ya Bu ya. Jadi itu saya jarang untuk tampil Bapak Ibu. Kebetulan kalau pas ada private sedikit-sedikit ayo kita di kantor biar jamaah-jamaah yang memang berkenan untuk offline biar tahu kantor Padar seperti apa, paling tidak sebagai penyambung informasi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon nanti pada saat manasik yang akan disampaikan oleh Dr. Awang. Ini Dr. Awang ini seorang dokter ya, bukan dokter ya. Luar biasa. Jadi tim kami ini insya Allah memang kami lagi mulai ini beliau baru juga nih, staf kami yang ini juga baru masih belajar gitu ya. Artinya alhamdulillah dari sinilah kita ada bibit-bibit yang kita sudah harus siapkan. Karena bismillah Bapak Ibu mungkin nanti kalau boleh saya menitip pesan, insya Allah kami akan diamanai satu kontrak besar, insya Allah 100.000 jamaah insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan Allah ridho. Dan persiapan ini sudah kita lakukan secara rapi, mudah-mudahan semua diridhoi Allah. Saya agak speechless juga, tapi mudah-mudahan ini adalah amanah yang diberikan Allah, bukan suatu hal yang menjadi kita menjadi bangga diri, tidak, tapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita istiqomah ya Pak ya dalam kebaikan. Makanya saya bilang sama, kebetulan saya seorang ibu dan perusahaan ini perusahaan keluarga Bapak Ibu, jadi saya berkesempatan diberikan izin untuk mendidik anak-anak saya seperti itu, dan anak-anak yang lain yang ayo kalau mau belajar di sini tempatnya, kita sama-sama. Ibu pun masih terus tetap belajar seperti itu. Baik, kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan karena memang luar biasa ya. Bapak ini dari mana? Gunung Putri. Ada yang dari mana lagi? Jauh-jauh ya. Jonggol nih kemarin. Ada dari mana? Ada yang dari Tanjung Pinang. Ada Pak. Jadi Masya Allah ya, insya Allah paling saya nitip pesan Bapak Ibu, ini kan ibadah yang mungkin ada beberapa yang sudah sering ke sana. Karena kalau sudah ke sana sekali rasanya itu ya Allah Pak, saya tuh kalau melihat Ka'bah, pertama kali saya melihat Ka'bah Pak, air mata saya itu menangis, enggak tahu keluar air mata maksud saya. Sampai di tengah air, sampai berapa 6 bulan itu. Jadi kalau lihat gambar Ka'bah saya keluar air mata muncul gitu, rasa rindu gitu ya. Apalagi yang belum, jadi manfaatkan
kesempatan ini untuk beribadah ke rumah Allah ini dimaksimalkan Bapak Ibu. Jadi saya sih bukan, mohon maaf, menggurui di sini, saya juga masih banyak belajar. Artinya ilmu yang kita dapat adalah luruskan niat, bersihkan hati, udah itu aja. Kalau ayat-ayat monggo nanti disampaikan Dr. Amang ya. Jadi seperti itu supaya apa? Banyak paling tidak kenikmatan lebih lagi yang kita dapatkan seperti itu. Paling tidak kembalinya nanti ke tanah air gitu, Allah memberikan kita sesuatu hal yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih baik lagi, keadaan yang lebih baik lagi, supaya apa? Insya Allah sanggup kita cukup gitu ya Bu ya, untuk kembali nanti ke taman surga seperti itu. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu karena materi ini mungkin cukup padat ya Pak ya. Jadi nanti boleh ada tanya jawab, ada informasi juga nanti yang akan kita berikan. Tapi mungkin langsung saja untuk ke materi manasik. Karena semalam kan ada yang mungkin sudah ikut ya. Ada yang sudah ikut belum? Semalam ada online juga. Oh enggak ya, enggak apa-apa. Nanti insya Allah setelah sampai jeda pun ada manasik lagi. Jadi kita memang lakukan itu supaya ada pemantapan kan gitu, yang baru-baru gitu kan, seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, waktu kami berikan kepada Pak Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih ya. Oke. Terima kasih Bu Haji. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan azima. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bermujahadah di tempat yang mulia ini dalam rangka yang mulia pula, dengan niat yang mulia. Insya Allah setiap kemuliaan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan pula. Ya, jadi kalau kita niatnya baik, niatnya mulia, tempatnya mulia, insya Allah akan ada keberkahan di dalamnya. Karena yang dicari dalam hidup kita itu kan adalah bagaimana kita menjadi orang yang berkah hidupnya. Rizki yang kita dapatkan berkah, amalan yang kita lakukan berkah, apapun juga aktivitasnya nilainya adalah keberkahan. Bahkan ketika kita berniat, berazam untuk melaksanakan umroh, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena dia pergi haji atau pergi umroh, kira-kira begitulah. Walaupun memang itu semua butuh usaha, ya kan? Jadi usaha itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kan sudah menjamin ya rizki kita. Setiap orang kan sudah dijamin rizkinya. Artinya tinggal bagaimana, kalau bahasanya agim itu kan kita diperintahkan untuk menjemput rizki, bukan mencari rizki. Karena ada antara menjemput dengan mencari itu kan berbeda. Kalau mencari itu kan kita belum tahu di mana letaknya kan, ya kira-kira dapat apa enggak. Tapi kalau menjemput itu kita sudah tahu rizki kita sudah ada. Cuma di belah mananya itu tinggal kita sejauh mana apa ikhtiar kita saja. Kalau saya sering mengaluikan, contohnya ketika kita disuruh untuk menjemput anak di sekolah, kan nggak dibilang untuk mencari anak di sekolah kan, disuruhnya menjemput. Karena kita sudah tahu bahwa anak kita ada di sekolah gitu. Nah sama dengan rezeki. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Dan yang terpenting sekarang ini kan niatnya sudah kan. Ya niat kan sudah nih. Sepakat ya, semua yang hadir di sini adalah mereka-mereka yang niat untuk menjalankan ibadah umroh. Kemampuan pun juga sudah. Artinya kemampuan secara finansial sudah. Karena kan kalau sudah duduk di sini berarti kan sudah daftar kan. Nah, dan siap berangkat kan. Tadi katanya pemberangkatan tanggal 31 Januari. Artinya kalau sekarang sudah tanggal 27, berarti tinggal menghitung hari ini. Nah, menghitung hari kan. Tinggal 2-3 hari lagi Bapak dan Ibu sudah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah berangkat menjalankan ibadah umroh. Nah yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah kesehatan kita.
itu penting ya, karena kita menginginkan ibadah umroh kita itu ibadah yang sempurna ya. Kan sayang kan, mohon maaf ya, sudah biaya keluar mahal, sampai di sana hanya di kamar saja karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas ya. Sama dengan ketika orang melaksanakan ibadah haji itu kan, syarat sahnya haji itu kan Arafah. Di tengah kesakit apapun juga, kalau ketika mereka ibadah haji kan harus Arafah dulu, digotong lah, apa kan sayang kan. Nah sekarang masih ada 4-5 hari ini, jaga kesehatan betul, karena perbedaan cuaca di kita dengan di sana itu berbeda. Nah ini yang harus dijaga. Jadi saya sering kali bilang ke para jamaah calon umroh, ayo yang dijaga itu kesehatan, itu penting ya, karena kita tidak bisa menyamakan antara keadaan di sini dengan keadaan di sana. Nah kemudian yang selanjutnya, yang keempat yang harus dijaga itu apa? Manasiknya. Kenapa kita perlu manasik? Karena manasik ini penting. Ini berhubungan dengan ketidaktahuan kita tentang proses perjalanan ibadah umroh yang notabene bukan pekerjaan harian kita. Kalau pekerjaan harian kita dari rumah ke kantor gitu, itu kan pekerjaan harian, dan itu nggak mungkin kita lupa. Bahkan ada yang sudah umroh mungkin 5 ya 10 tahun yang lalu, ketika dia berangkat lagi hari ini, ada nuansa yang berbeda di sana. Karena ternyata Saudi sekarang itu, kalau saya dengan informasi yang terakhir, itu terus melakukan perbaikan infrastruktur terus. Bahkan sekarang itu berita yang terbaru kan sudah ada kereta cepat antara Makkah ke Madinah, yang notabene tadinya bisa dengan jarak harian, bisa beberapa jam kita bisa menjangkau itu. Artinya ya, kita perlu tahu tujuan dari manasik itu adalah bagaimana kita mengetahui prosesnya ya, proses dari mulai bapak dan ibu berangkat dari rumah ya, dari rumah kemudian ketemu di bandara. Nanti di situ ada petugas yang petugas dari travel yang akan membantu bapak ibu sekalian sampai berangkat di sana, diterima di sana, melaksanakan umroh sampai balik lagi ke tanah air. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui ya. Ada mungkin bapak dan ibu yang sudah pernah umroh sebelumnya? Sudah pernah? Tahun berapa? 2012, berarti sekitar 12 tahun yang lalu ya, 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Ibu? Saya 2016, berarti belum terlalu jauh lah kalau 2016. Tapi kalau 2016 berangkat, sekarang berangkat lagi itu sudah berbeda lagi tuh ya, sudah berbeda lagi ya. Jadi situasi Mekah itu memang sekarang ini Mekah ini sedang melakukan pemetaan ya. Kalau saya lihat sekarang tuh mereka sedang melakukan perbaikan infrastruktur, karena mereka berasumsi bahwa ini akan menjadi sumber ya. Jadi kalau dulu itu mohon maaf, notabene hanya niatnya bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap hamba Allah yang datang ke Mekah, tamu Allah. Sekarang kan sudah bisnis orientasinya. Jadi kalau udah berbicara bisnis kan mau tidak mau ya, infrastruktur pun juga harus diperbaiki ya. Ketika kita melaksanakan sa'i ya, antara Safa dan Marwah itu. Kalau dulu kan orang masih berlari-lari, sekarang tuh sudah ada alat, apalagi yang udah sepuh-sepuh tuh nggak perlu khawatir lagi sekarang. Ya, sudah ada lift ya, lift yang jadi sekarang tuh mudah lah. Nah, karena kemudahan itulah ya, kita harus tahu kira-kira apa yang harus kita persiapkan. Namun sebelum saya masuk ke nanti kita akan ada praktek ya. Praktek terutama kalau bapak-bapak ini kan praktek pakai kain ihram ya. Kalau kain ihram itu harus dipraktekkan, karena ternyata beda dengan sarung. Saya juga tadi pagi itu sebelum saya live, saya ambil dulu, saya coba pasang dulu, saya lihat dulu ini, karena kadang-kadang kan nggak semua bisa pakai itu ya. Kalau ibu-ibu mungkin tinggal pakai aja. Kalau bapak-bapak ini ya, takutnya pas pakai sembarangan dia lari-lari comot. Aduh, masya Allah ya, yang ada bukan gitu, kita bawa sama-sama. jadi kita akan mencoba nanti, mungkin prakteknya cuma sekedar praktek tentang bagaimana kita menggunakan ihram, katanya biar kuat ya, karena itu kan berjuta manusia hadir di satu tempat ya, dengan ibadah yang sama, yang notabene itu kan butuh kesiapan kita. Jadi makanya saya juga bagaimana cara mengikatkan ihram sehingga jamaah itu merasa nyaman. Itu yang pertama kan. Nah, namun sebelum kita masuk ke praktek itu, kita akan mencoba
saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang fikih dari ibadah umroh. Jadi kita tuh ada dua perintah ya. Jadi yang pertama perintah untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Yang kedua yang perintah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau haji syarat dan rukun serta waktunya sudah ditentukan. Ya, jadi orang melaksanakan ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya. Nah, sehingga nanti ada di situ kapan kita tidak boleh umroh, ya ketika orang melaksanakan ibadah haji. Nah, itu jelas ya, kalau orang haji itu jelas. Bahkan kata Rasulullah kan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Ketika wukuf di arafah, maka seorang itu sudah disebut sebagai haji, sudah menunaikan ibadah haji. Kalau umroh, umroh ini kan kapan saja bisa. Ya, selain di bulan haji kan. Umroh itu kapan saja. Hari ini Bapak punya duit, Bapak mau berangkat hari ini pun juga bisa. Artinya umroh itu tidak dibatasi dengan waktu. Coba slide-nya Kang. Slide yang harus disampaikan. Muri Bapak Ibu sekalian, saya tahu Bapak Ibu mungkin sudah paham, tapi kita segera mengingatkan saja ya. Jadi ini ada hadis yang menjelaskan tentang apa itu makna dari manasik itu sendiri. Jadi kata Rasulullah SAW, ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku berikutnya. Jadi ini penyampaian Rasulullah SAW yang ketika mengakhiri yang kita sebut dengan haji wada. Ya, jadi Rasulullah Rasulullah kan juga manusia seperti kita kan. Cuma diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau sendiri untuk kematian aja nggak pernah tahu kapan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau sudah dikasih rambu-rambunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, jadi kita tahu dulu bahwa umroh itu menurut syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan seluruh manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Artinya kan begini, ketika kita melaksanakan umroh, maka yang terpenting adalah syarat rukun terpenuhi. Itu yang utamanya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka nggak sah umrohnya. Itu kan, hakikatnya situ. Sama dengan saya bilang orang pergi haji, kalau dia pergi haji semua dia laksanakan, tapi kalau dia tidak di Arafah, tidak wukuf di Arafah, nggak sah hajinya. Karena itu rukun. Artinya kalau rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, jadi kalau umroh itu kan bicara tentang bagaimana ya seluruh rangkaiannya itu harus kita laksanakan. Makanya saya bilang tadi kenapa faktor kesehatan tuh penting, karena kan namanya ibadah fisik ya. Kita tahu ya bahwa haji, umroh itu kan ibadah fisik. Ya, ibadah yang melibatkan anggota tubuh kita. Antara Syafa dan Marwah itu kan kita berada dari kecil. Itu kan membutuhkan fisik yang kuat. Ketika kita tawaf, ya itu kan membutuhkan fisik yang kuat. Bagaimana orang bisa tawaf kalau dia mohon maaf ya lemah, nggak bisa bangun, ya walaupun memang sekarang ini kan bisa ada bantuan ya, orang pakai kursi roda, apa bisa aja, tapi kan kita menginginkan ibadah kita itu kita sendiri yang mengerjakan gitu ya. Kita pengennya, bahkan mohon maaf ya, ada orang yang di tanah air dia sakit-sakitan, tapi ketika di Mekah kuat. Saya cerita ibu saya tuh waktu berangkat haji tahun 2010 barengan dengan bapak saya tuh kuat, waktu di rumah tuh kuat, ibu saya yang sakit-sakitan. Tapi ketika di Mekah kebalik, ya kebalik. Dan ini wallahualam rahasia Allah itu ya. Kita nggak masuk ke domain itu rahasia Allah. Tapi yang jelas fisik yang harus kita jaga betul. Next. Nah, jadi dengan cara bepergian dengan tujuan ke tempat tertentu. Artinya tujuan kita jelas, ya. Tujuan kita jelas dan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan. Ya, untuk melaksanakan suatu amalan yang ditentukan. Yang pertama ada 3 kata kunci di sini. Ya, yang pertama adalah tujuan ke tempat harus jelas. Ketika orang berangkat umroh, maka tujuannya kan jelas, melaksanakan umroh. Ya, Mekah, Madinah. Mekah terutama kan kita melaksanakan. Kalau ke Madinah itu kan mengunjungi makam Rasulullah SAW. Umroh itu kan di Mekah, tujuannya jelas. Kemudian yang kedua, waktunya juga sudah ditentukan. Artinya ketika kita berangkat umroh, ya, kita berangkat umroh, maka di saat itu pula kita akan mengerjakan umroh.
Nggak ada orang yang niat dari sini pergi umroh, tapi sampai di sana udah sampai di Mekah, yang penting udah lihat Ka'bah udah. Enggak kan? Kita pengennya ada ibadah yang harus kita dapatkan di situ. Kemudian suatu amalan yang memang ditentukan, yakni amalan umroh. Ya, nanti kita lihat apa sih yang menjadi rukun dari umroh itu yang harus kita kerjakan. Next. Nah, jelas ya, umroh itu kita ke Baitullah, ke Mekah ya, melaksanakan umroh dari mulai tawaf, sa'i maupun tahallul. Jadi nanti kalau kita lihat apa sih rukun umroh itu, ya 3 ini. Ya. Next. Kayaknya kalau nggak pakai ini bisa nggak sih? Ya, suara saya kencang kayaknya. Saya tuh biasa teriak soalnya. Ya, kedengaran ya. Jadi kalau pakai ini kayaknya kurang ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang disebut dengan umroh itu tadi ada 3 hal utama yang nanti akan kita pelajari di situ, dan itu akan kita coba ya dimanasikan, diuji cobakan pelaksanaannya. Next. Nah, dasar hukumnya jelas ya. Jadi dasar hukumnya ini ya, Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Jadi ini di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah ya, yang dimaksud dengan makom Ibrahim itu Baitullah. Jadi Bapak Ibu, persepsi makam Ibrahim itu jangan berpikir itu kuburannya Nabi Ibrahim ya. Ya, jadi bukan kuburannya. Jadi makom itu telapak kaki Ibrahim yang kemudian diabadikan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai di sana, coba lihat tuh. Jangan pergi sana, mana katanya makam yang mana ini ya? Ya, jadi jangan mempersepsikan itu adalah makam kuburan ya, bukan. Itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, ini sebagai landasan hukum dari ibadah umroh. Next. Nah, ada yang disebut dengan syarat sah umroh. Yang kedua adalah rukun umroh. Jadi syarat sah umroh itu yang pertama, dia harus Islam. Itu syarat sah. Orang non muslim walaupun dia sekaya apapun, dia nggak boleh, Ustaz saya boleh nggak berangkat umroh? Saya boleh nggak berangkat haji? Nggak boleh, karena syarat sah umroh, syarat sah haji harus Islam. Ya, harus Islam. Yang kedua, balik. Balik ini tanda kutip begini Bapak Ibu sekalian. Para ulama mengatakan yang disebut dengan balik itu ketika anak itu sudah usia, ya kalau saya seringkali begini, usia balik perempuan contohnya ya. Sekarang ini kan perempuan semakin kesini kan cepat dewasanya ya. Ya, bahkan mohon maaf ya, ada yang usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dia sudah datang bulan. Ya kan? Berarti artinya kan usia balik kan, udah masuk. Kalau laki-laki taruhlah 12 tahun, dia sudah bisa, mohon maaf, mimpi dan segala macam lah, sudah tanda-tanda dia balik. Nah, ketika dia melaksanakan umroh, maka umrohnya itu sah. Boleh nggak umroh bawa anak kecil? Boleh saja. Boleh. Boleh nggak bawa anak saya? Boleh saja. Tapi umrohnya tidak sah. Karena apa? Dia tidak memenuhi syarat ini. Gitu, syarat umroh itu. Boleh bawa aja, yang penting mama bapaknya punya duit. Ya, Pak Ustadz, saya nggak bisa tinggalin anak saya karena anak saya masih usia 7 tahun. Terus boleh nggak saya berangkatkan dia umroh? Berangkat saja, kalau punya duitnya mah nggak masalah. Tapi dia tidak masuk dalam syarat sah umroh. Ya, apakah dia terhitung umroh? Tidak, karena tidak masuk kategori syarat sah. Karena syarat sahnya itu dia harus balik. Kemudian apa? Ya, akil balik ya. Kemudian dia merdeka. Merdeka itu tanda kutip mereka yang, mohon maaf, kalau sekarang kan kita nggak menemukan lagi yang disebut dengan hamba sahaya kan, udah nggak ada, masa itu udah selesai lah ya. Ya, kecuali kalau di zaman jahiliyah dulu kan masih ada hamba sahaya kan, kalau sekarang kan sudah nggak ada. Artinya semua yang berangkat umroh hari ini adalah mereka yang merdeka. Ya, artinya mereka tanda kutip punya kemampuan. Penting ya, kemampuan kan penting. Artinya kemampuan di sini kadang-kadang jangan berpikir kemampuan pribadi. Bisa juga ada yang dia berangkat umroh bukan karena kemampuan pribadinya, karena orang yang mengumrohkan. Ada kan? Banyak kan seperti itu kan? Ya, ada yang, Pak Ustadz, saya sudah niat gitu ya. Saya berencana mau mengumrohkan Pak Ustadz dan keluarga. Itu bisa aja terjadi. Ya, rizki Allah itu kan Al-Qur'an bilangnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, kapan saja ya rizki itu bisa datang dari arah-arah yang tidak pernah kita sangka.
Nah, kemudian rukun umroh. Nah, rukun ini utama. Artinya kalau kita bicara rukun, maka kalau sampai ada yang tidak terlaksanakan, maka tidak sah umroh kita. Apa itu rukunnya? Yang pertama, niat. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah punya niat yang jelas. Ketika kita mau berangkat umroh, niat saya umroh. Itu sudah kita niatkan. Kemudian berihram, ya, berihram. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Sudah. Ya. Next. Nah, ini rukun ya yang harus kita pahami. Kita agak cepat karena biar mudah-mudahan maghrib kita sudah makan maksudnya. Ya. karena ini kita apa namanya? Kita manasik tapi di samping udah kayak begini ya. Saya lihat tadi ibu udah begini-gini. Saya mau potong nggak enak nih. Ya ini udah mulai ini. Jadi kita mudah-mudahan nanti sebelum maghrib kita sudah karena sekarang maghrib itu hampir 6:30 ya. Jadi kita masih ada waktu, nanti ada uji coba ya, bagaimana kita tanya jawab, sharing ya, sharing diskusi. Lanjut. Nah, kalau yang begini-begini Bapak dan Ibu, nanti kan ketika sampai di sana, Bapak dan Ibu kan nanti akan dijemput, ya, dijemput ya, oleh pihak travel ya, Bu Haji ya. Nanti dijemput sana kan ada petugas sana kan yang akan mengarahkan Bapak dan Ibu ya bagaimana nanti pelaksanaan umrohnya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau umroh itu yang penting kita kuatkan niat, rizki ada, berangkat. Saya tadi malam datang, istri kan ngajak, yuk kita udah lama nggak pernah ke silaturahmi ke penjaga sekolah. Dulu kan saya karena kepala sekolah, yuk kita silaturahmi ke sana, ke rumahnya. Sampai ke rumahnya dia bilang begini, Pak Ustadz, saya udah lama nunggu Pak Ustadz. Ngapain Bu? Saya punya uang, saya mau umroh. Kata dia begitu. Tapi saya nggak tahu, saya takut, katanya gitu. Mas, kok takut? Iya, saya bingung mau kemana nih, kata dia gitu kan. Saya bilang, udah berapa orang? Saya sama suami, kebetulan anak saya yang mengumrohkan kita. Uangnya sudah ada Pak Ustadz. Apa saya transfer ke rekening Pak Ustadz? Jangan, saya bilang pegang aja dulu. Insya Allah nanti saya besok ada acara di kantor. Saya bilang nanti kita coba bilang kapan pemberangkatannya. Artinya apa? Kan rezeki itu kan kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian. Saya juga nggak nyangka, saya udah lama nggak pernah silaturahmi dengan mereka. Tiba-tiba istri karena mau berangkat, yuk kita silaturahmi ke penjaga sekolah yuk. Saya bilang ngapain ke penjaga sekolah? Udah kita silaturahmi. Dapat rezeki di sana. Saya nunggu Pak Ustadz kayak gitu. Saya mau nanya-nanya masalah umroh. Artinya kan kita nggak pernah tahu rezeki itu kan. Allah yang ngatur rezeki itu. Nah artinya kalau kita bicara begini. Dari mulai mikot ya, tawaf, sa'i, tahallul. Ini kan rukunnya. Ya, ini rukunnya. Ya, jadi kalau mikot itu kan berangkat menuju Mekah dan bermikot di alam roh. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ada tempat-tempat tertentu di mana kita harus mulai menggunakan pakaian ihram. Nah, itu yang disebut dengan mikot. Ada yang kadang-kadang di atas pesawat, tergantung dari mana arahnya nanti. Ya kan? Tergantung dari arahnya mana. Nah disitulah, nanti petugas di atas pesawat, Bapak Ibu kita sudah masuk ke zona untuk menggunakan pakaian ihram. Nah, mulai mengganti pakaian segala macam. Itu aktivitas di atas pesawat. Kemudian tawaf, ya, melaksanakan tawaf keliling Ka'bah. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu ya. Melaksanakan tawaf keliling Ka'bah 7 kali putaran, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika kita sampai, kemudian kita melaksanakan tawaf 7 kali keliling Ka'bah, jangan lupa ya, kita juga harus melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu minum air Zam-Zam. Jadi nanti kan ada yang bilang begini, Pak Ustadz, nanti kalau ngajarin saya pakai kain ihram, usahakan jangan sampai mepet begini ya, gitu. Nanti ketika saya mau minum air Zam-Zam, saya bingung gitu, kan harus nunduk kan. Nah, nanti kita sesuaikan. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir. Jadi jangan sampai nanti saya mau pakai kain ihram kok susah banget gitu ya. Ya, karena kan ada yang mungkin salah, bukan salah ngajarin, karena mungkin dianya yang kurang pakainya kurang mantap, sehingga dia mau langkah kaki aja berat gitu. Apalagi nanti disuruh lari kira-kira gitu. Kan antara Safa dan Marwah kan kita nggak jalan. Iya. Ya sunnahnya kan berlari kecil kan. Nah kalau berlari kecil kemudian untuk langkahnya susah gitu kan, itu kan berat juga. Nah, kemudian kita melaksanakan sa'i ya, berjalan dari Bukit Syafa dan Marwah, berlari-lari kecil. Nah kalau sekarang itu kan sudah ada
Jadi sekarang tuh Makkah itu benar luar biasa sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi karena mereka menganggap bahwa haji ini sebagai umroh ini sebagai apa? Sumber visa terbesar sekarang mereka itu. Ya bayangkan aja jutaan orang setiap bulan, setiap hari berangkat ke sana untuk melaksanakan umroh kok. Jadi kalau mereka tidak memperbaiki fasilitas, ya tetap aja mereka memperbaiki tidak perbaiki, orang juga tetap ke sana. Tapi kan yang namanya sumber uang ya. Nah, akhirnya saya bilang begini, sekarang itu bukan hanya sekedar menjadi kegiatan aktivitas ibadah saja, tapi sudah menjadi aktivitas bisnis. Ya sekarang mereka lengkap fasilitas. Jadi ada jalur-jalur khusus. Jadi sekarang tuh nggak ada tabrakan-tabrakan lagi Bapak Ibu. Kalau dulu awal mungkin tahun 2000 berapa tuh Bapak berangkat, mungkin masih tabrakan-tabrakan. Sekarang nggak ada lagi. Udah berangkatnya udah sesuai relnya, kira-kira begitulah. Sudah asik lah sekarang mah. Yang tua-tua nggak usah khawatir lah, berangkat saja gitu. Kemudian tahalul. Tahalul itu mencukur habis ya. Memang disunahkan itu kalau hadisnya itu cukur habis Pak. Kalau sunnahnya itu ya. Sunnahnya itu botakin, kira-kira begitulah. Toh kalau Bapak ngerasa bahwa saya kalau dibotakin pulang istri saya nggak kenal saya lagi gitu. Nah, berarti ya udah dicukur tapi rata ya, rata 1 cm, 2 cm. Kan ada yang kepalanya jelek ya, mohon maaf ya. Jadi akhirnya dia kalau dipotong botak dia malu gitu. Ya udahlah, potong 2 cm. Jadi nggak boleh ke tempat halul, Mas tolong dong potongin gaya-gaya begini, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau perempuan juga boleh, perempuan juga tahalul juga perempuan. Nah, tahalul juga. Jadi perempuan itu kan tahalul kan diambil dua helai ya, dua sebenarnya ini ya, dari bawah potong kan. Jadi perempuan juga tahalul, karena tahalul ini rukun ya, rukun. Next. Nah, jadi ini tawaf pada meninggalkan Mekah. Lanjut. Oke. Nah, ini batas-batasnya ya. Nah, nanti ini biasanya itu tuh dijelaskan ya, dari mana kita. Tapi kalau umroh itu beda dengan haji ya. Ya. Jadi dari mana kita berasal kan tergantung pesawat. Kita kalau ini dia turunnya di Jeddah ya. Jeddah mana? Di Mekah apa? Hah? Langsung Jeddah ya. Jeddah. Nah, nanti itu bisa dilihat dari mana kita mulai menggunakan pakaian ihram. Lanjut. Nah, berihram. Ihram adalah keadaan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan haji dan umroh. Bagi laki-laki menggunakan 2 helai kain tidak berjahit, digunakan sebagai atasan dan bawahan, disunahkan menggunakan warna putih. Nah, ini untuk kain ihram mana? Nah, nanti kita akan coba praktekin. Ini kain ihram ini. Ya, saya udah 2 hari, seminggu yang lalu tuh, seminggu yang lalu ada orang yang meninggal, kain ihramnya dihantarkan juga dengan dia ke dalam liang lahat. Saya juga nggak tahu itu hukumnya bagaimana ya, tapi sering saya melihat seperti itu, karena mungkin ini dia pakai di sana kali ya. Nah, jadi diikutkan, di kain kafan dipakai kan. Kemudian ketika dimakamkan dibawakan juga diikutin. Ya wallahu alam ya dasar hukum seperti apa. Tapi yang jelas kalau laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki cukup 2 helai. Ya, jangan ditambah-tambah lagi. Ya. Wah, kayaknya ini kurang, kayak saya mau pakai sorban gitu. Ya boleh. Ya walaupun kita apapun ini nggak boleh pakai sorban gitu ya. Jadi laki-laki 2 helai. Kalau perempuan menggunakan pakaian syar'i ya, baik tidak berbentuk badan lah. Jadi longgar-longgar lah, jangan wah kan saya di Indonesia kan ini, jadi bikin muka bikin tutupannya yang agak berbentuk. Nah, itu nggak diperbolehkan. Ya, ingat kita tuh ibadah. Ya, jadi jangan sampai orang lain menjadi rusak niat ibadahnya gara-gara kita. Ya kan? Jadi saya begini, saya berasumsi bahwa kenapa perintah itu tidak boleh pakai yang ngetat, karena itu kan mengganggu pandangan orang lain juga di sana. Ingat, kita kan nggak ibadah sendiri. Di sana itu kan banyak orang. Jadi jangan sampai kita menjadi pusat perhatian orang, kira-kira begitulah. Orang nggak konsen ibadah, hanya nontonin kita, kira-kira. Tuh asik tuh. Dia doang. Jadi orang bukan ibadah, nontonin kita. Nah,
Kemudian warnanya disunahkan pun juga warna yang gelap, tapi mayoritas mereka menggunakan, boleh warna hitam boleh, ya kan disunahkan warna yang gelap, tapi mayoritas ya menggunakan warna putih. Ya, tapi nanti kalau bapak dan ibu ketemu orang di sana pakai mukena warna hitam umroh, jangan kaget, loh ini orang. Kadang-kadang kita kan aneh kan, orang ini suka kaget-kagetan mereka. Ya, jadi jangan sampai nanti kita aneh gitu, biasa saja gitu, biasa saja, karena yang disunahkan yang warna gelap. Tapi kalau kita mayoritas ya mayoritas menggunakan warna putih. Jadi kita melaksanakan umroh. Lanjut. Nah, dalam pelaksanaannya ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran maka ya berihram, maka wajib melaksanakan kafarat dan fidyah. Ya, kafarat itu ya berhubungan dengan ketika kita melakukan sebuah tidak mengikuti aturan yang berlaku di sana, artinya aturan ketika melaksanakan umroh ya, maka kita wajib membayar kafarat ataupun juga fidyah ya, memberi makan orang fakir miskin ya, ataupun juga kalau kafarat itu lebih ke dam biasanya ya. Nah, larangan terbagi menjadi larangan yang berlaku khusus dan larangan yang berlaku lanjut. Ya, jadi larangan khusus laki-laki ini yang penting Bapak Ibu sekalian ya. Ini penting karena jangan sampai nanti ketika kita sampai di sana kita nggak ngikutin ini nih. Yang dilarang yang pertama memakai pakaian ihram yang berjahit. Kalau sudah dikasih oleh kan dikasih oleh travel kan? Iya. Kalau sudah dikasih ini jangan lagi tambah-tambah gitu. Udah pakai aja yang ada gitu. Kalau mau beli punya biar nanti bisa di sana bisa salin gitu, bisa ganti gitu ya silakan, tapi jangan sampai lebih dari 2 lain. Nah, kemudian menggunakan kain ihram lebih dari 2 lembar kain, jadi nggak boleh ya, lebih dari 2 lembar nggak boleh. Memakai alas kaki yang menutup mata kaki nggak boleh ya. Kemudian menutup kepala pakai topi lah, atau pakai karena mungkin cuacanya panas sana saya pakai topi yang payung boleh nggak? Boleh ya, karena dia kan tidak menutup langsung di kepala kan ya. Boleh. Lanjut yang perempuan, lanjut. Oke, ini larangan khususnya ya, perempuan menutup muka dan kedua punggung dan telapak tangan. Jadi perempuan itu mohon maaf, walaupun dia bercadar tapi ketika dia tawaf maka lepaskan semua ya, nggak boleh nutup muka. Kenapa? Yang diperintahkan di situ tadi adalah yang itu tangan kelihatan, wajah kelihatan, udah itu ya. Jadi makanya orang walaupun dia pakai cadar kalau di sana tuh harus dilepas. Itu mazhab Syafi'i itu walaupun ada beberapa pandangan ya, ada yang mengatakan nggak perlu dilepas kalau memang dia sudah terbiasa menggunakannya di di dalam negeri di Indonesia, maka ketika di sana dia nggak perlu dilepaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa harus dilepaskan ya, karena itu melanggar daripada hal-hal yang memang secara khusus dilarang. Nah, kemudian larangan umumnya memakai kain yang dicelup warna, memakai wangi-wangian, sabun atau odol, memotong kuku. Jadi ini ketika proses pelaksanaan umrohnya. Pak Ustadz, kalau saya di hotel nih, saya mau pakai wangi-wangian boleh nggak? Boleh. Sebelumnya. Jadi jangan saya pas lagi mau tahu gini, saya lagi Pak Ustadz, biar saya jangan terlalu pas lagi ambil minyak wangi dulu, atau kalau enggak pakai lipstik. Nggak boleh ya, itu dilarang, itu kan larang secara umumnya kan. Itu ya, paham ya? Terus ketek juga, Ustaz, saya agak rada-rada, Ustaz. Jadi kalau saya mana lagi panas, insya Allah tenang Bapak Ibu, karena di sana itu tidak ada yang memperhatikan, siapapun tidak memperhatikan kita. Karena setiap orang memperhatikan dirinya sendiri kan, dia pengen mendapatkan kekhusyuan dalam hal ibadah, sehingga dia tidak memperhatikan kita. Ya mungkin kita dengan istri kita saja yang mungkin saling bertarik-tarikan kan, tapi dengan orang lain nggak ada. Yakin di sana nggak ada yang begini sambil tahu kan, tuh lihat tuh orang tuh dia nggak ada, tenang nggak ada. Mohon maaf, kita di Indonesia itu ya, ini saya belajar nih ya, dulu ketika saya kuliah S3 ya, ada dosen saya bilang begini, ciri-ciri masyarakat primitif itu 3 kata dia gitu. Yang pertama, dia nggak bisa ngelihat orang. Ketika dia ngelihat orang pasti dia munculnya kecurigaan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pakai pakaian agak rapi saja ya, jalan di kampung gitu, pasti dari ujung gang ke ujung gang ngeliat Bapak dan Ibu. Coba
Kalau di Mekah nggak usah khawatir bawa pakai apa, saya nggak ada yang ngeliatin gitu. Karena masing-masing memperhatikan dirinya sendiri. Dia kan ibadah ya, dia dari sini ibadah. Makanya bapak dan ibu juga jangan sampai kalau sudah dibilangin begini, sampai di Mekah jangan sampai bikin aneh-aneh lagi. Karena jamaah haji kita, contoh jamaah haji kita paling aneh-aneh katanya. Ya, jamaah haji kita, jamaah umroh kita itu paling aneh-aneh gitu. Jadi jangan dibawa ke sana keanehan-keanehan itu. Ngelihat orang, itu orang kayaknya dia gak pakai sandal, atau dia gak usah mikirin orang lain. Kita fokus ibadah. Ya, kalau kita bawa anak, bawa keluarga, ya sudah, mungkin itu saja yang kita perhatikan. Gak usah mikirin orang lain gitu, karena orang lain juga gak mikirin kita, Pak. Ya, orang lain gak ada yang mikirin kita. Nah, jadi perhatikan itu saja ya. Lanjut. Nah, coba apa lagi, coba yang tadi nih. Nah, memotong tanaman, berbantah-bantahan, bertengkar. Ingat, Bapak Ibu kalau berangkat suami istri itu, biasa masa rumah tangga jangan dibawa ke sana. Kira-kira begitulah. Jangan sampai di sana lagi tahu. Bapak sih lagian, tadi udah Bapak bilang kan, astagfirullahaladzim, orang mau umroh, wah dia berantem lagi, nggak boleh. Ya, di sana itu kita yakinkan bahwa Allah sudah memanggil kita dengan konsekuensi apapun yang bisa kita lakukan di sana. Tapi jangan itu kan nggak boleh marah-marahan ya, ngerumpi di sana. Ya, ini kebiasaan kita ini benar. Ya. Jadi gimana? Ya, jadi jangan, karena sekarang tuh ternyata Bapak dan Ibu, tren gosip itu bukan hanya ibu doang sekarang. Bapak parah sekarang, Bapak sekarang. saya sama. Bener Pak, saya tuh tiap malam kalau pulang, kan saya kan ngajar malam ya, S2 itu kan ngajar malam, pulang jam 10 malam, saya jarang nggak ibu di pos ronda tuh. Bapak-bapak itu nggak tahu apa yang mereka obrolin itu, padahal udah tua-tua. Saya pikir bukannya tidur gitu ya, jaga kesehatan gitu, malah di pos jam 11 malam, Pak ngapain coba, astaga. Nah ini jangan sampai nanti kebiasaan di Mekah juga nyari pos ronda lagi di sana. Ya, baru sama istri jelas ya, Minang ya, menikah ya. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, bagaimana kalau orang umroh sekaligus dia melaksanakan akad nikah? Itu dua hal yang berbeda. Ingat, dua hal yang berbeda. Artinya ketika dia niat umroh saja dulu. Ya, setelah itu karena mungkin pasangan suami istri sudah siap ya nikah, tapi bukan umroh sambil nikah gitu. Itu dua hal yang berbeda, yang harus kita bedakan. Ya, jadi, dan itu mohon maaf ya, itu banyak artis kita begitu. Ya, wah biar lebih keren nikahnya di depan Ka'bah. 2 bulan pulang cerai. Itu kan malu-maluin itu. Udah nikahnya disaksikan Baitullah, kira-kira begitu lah. Pulang, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun dah. Dan itu cuma ada di orang-orang Indonesia doang itu kayak begitu. Saya kadang-kadang suka malu sendiri itu. Ya, makan daging hewan dan lain-lain. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan langsung tanyakan aja ya. Jadi kita sambil ini, biar Bapak dan Ibu jangan terlalu serius banget ya. Tapi intinya yang penting kesiapan kita. Tadi kan saya bilang kan, Bapak Ibu niatnya sudah mantap, kemudian secara finansialnya punya kemampuan, kemudian jaga kesehatan kan. Nah, itu penting itu ya. Nah, persiapan di hotel. Nah, ini biasanya kalau travel itu mereka sudah mempersiapkan. Jadi alhamdulillah travel itu sudah all in kan. Ya, mempersiapkan Bapak dan Ibu dari mulai pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta sampai Bapak dan Ibu sampai ke sana itu sudah dipersiapkan semua. Jadi makanya ada yang bilang begini, saya semalam juga yang mohon maaf, penjaga sekolah ini bilang ke saya begini, Pak Ustadz, saya takut di sana terdampar, katanya dengar berita, informasi ada yang terdampar di sana kan. Ada nggak? Ada. Banyak mungkin. Ya, jadi itu karena travelnya tidak bertanggung jawab. Ada nggak? Ada, banyak. Ya, jadi dia hanya kumpul di Bandara Soekarno-Hatta, berangkat sampai sana, udah dilepas gitu aja. Ya, bahkan ada yang nggak bisa pulang coba. Maka tiket pulangnya nggak ada. Ada nggak? Ada. Dan itu banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, insya Allah ya, Bapak dan Ibu di travel ini kan Bu Haji tadi sudah menyampaikan. Jadi Bapak dan Ibu tuh benar-benar di servisnya nomor 1. Karena ini kan yang dijual oleh travel itu apa? Kan pelayanan sebenarnya.
Orang juga akan balik lagi ngikut travel ini kalau pelayanannya baik. Dan buktinya kan alhamdulillah ini beliau dapat proyek yang 100.000 jamaah ya. Bapak bayangkan 100.000 jamaah. Itu kalau kumpul bareng-bareng di Mekah itu penuh tuh Mekah. Dengan travelnya Fadar doang itu. Artinya ada kepercayaan dari masyarakat terhadap travel Fadar ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Dari mulai kita berangkat di Bandara Soekarno-Hatta sampai di sana sudah ada turnya yang akan menggait Bapak dan Ibu untuk melakukan ibadah umroh sampai Bapak dan Ibu pulang ke sini. Jadi nggak usah khawatir, saya sampai sana gimana Pak Ustadz, nanti saya pulang lagi nggak sih? Insya Allah pulang. Ya, kemudian persiapan tempat mikot dari mulai penggunaan pakaian, sholat 2 rakaat dengan talbiyah dan lain sebagainya. Karena nanti kan ketika kita menggunakan pakaian ihram kan di pesawat contohnya itu kan sudah mulai berniat kan. Karena ternyata ibadah yang niatnya jelas hadisnya itu adalah ibadah haji dan umroh. Itu ada niat yang dilafazkan. Jadi ibadah haji, ibadah umroh itu niatnya bukan di dalam hati loh Bapak Ibu. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu ada yang di dalam hati, ada yang dilafazkan. Tapi kalau haji, umroh itu niatnya dilafazkan. Nah nanti kita lihat ada bacaan-bacaannya di situ. Udah kita pegang itu nanti. Nah udah ada ya. Nanti itu masih ada berapa hari dibaca-baca. Dibaca-baca bukan berarti kalau saya nggak bisa baca ini berarti saya nggak pernah. Enggak, dibaca saja karena apa? Ada doa-doa tertentu yang sudah terbiasa kita bacakan. Dan itu boleh kita gunakan ketika kita melaksanakan umroh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa yang paling simpel. Itu boleh nggak kita bacakan selama dari mulai saya datang umroh sampai saya pulang, itu saya bacakan? Boleh. Diperbolehkan itu. Lanjut. Nah, berihram nih, sudah mulai menggunakan pakaian ihram. Makanya kalau di sana ketemu perempuan yang pakai hitam, jangan kaget, ya, karena memang disunahkan pakai yang gelap. Coba kalau di kita kan dari travel tuh suka ngasihnya putih kan, nah artinya ya udah ikuti aja kebiasaan itu, nggak salah juga. Gitu kan. Oke, lanjut. Malah kalau kadang-kadang di kita travel ngasih warna hitam kita kaget, kita yang kaget. Kok dikasih warna hitam sih? Perasaan travel yang lain pakainya putih. Nah, padahal yang disunahkan itu pakai yang warna gelap. Oke, lanjut. Nah, kondisi berihram dalam kabin pesawat ini ketika dalam pesawat ya. Oke, lanjut. Oke, niat umroh. Labbaika Allahumma umrotan. Nah, ini niat ini. Jadi begini Bapak dan Ibu. Saya tadi sudah sedikit menyampaikan bahwa yang namanya haji umroh itu niatnya harus dilafazkan. Harus dibaca, ya harus dibaca. Pak Ustadz, saya nggak bisa bacanya. Biasanya nanti ketika kita di pesawat, ketika kita sudah di mikot itu, nanti sama turnya ayo Bapak dan Ibu kita niatkan sama-sama, ya, kita niatkan sama-sama, ya, labbaika Allahumma umrah, ya, kita kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah. Dan itu harus dilafazkan. Oke, lanjut. Ya. Nah, mulailah bertalbiyah. Jadi di atas pesawat itu sudah mulai bertalbiyah ya. Labbaika Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus saja. Nah, ini bahasa ini atau lafaz ini Bapak dan Ibu tiap kali habis sholat, tiap kali habis di perjalanan terus dibacakan. Ya. Ada orang yang mohon maaf, dia tidak punya kemampuan secara finansial, tapi setiap kali aktivitas dia baca ini saja. Karena dia yakin bahwa kita semua ini kan sudah dipanggil oleh Allah, cuma persoalan waktunya kan. Persoalan waktu sebenarnya. Artinya kata orang begini, Ustadz, bagaimana dengan ibadah haji? Kita kan nggak mampu. Itu urusan duniawi kalau mampu tidak mampunya. Tapi persoalan Allah sudah panggil, udah pasti itu. Ya kan? Tinggal persoalan waktu saja. Kalau kita tidak sempat berangkat pun juga, Allah sudah mencatat niat baik kita. Ya, ada orang yang punya kemampuan, mohon maaf, kaya raya pun juga, umroh enggak, haji pun enggak, banyak, ya kan? Bukan persoalan kemampuan finansial kan, itu berarti. Ya, persoalannya apa? Persoalannya dia mau atau tidak. Allah sudah manggil dia kan. Nabi Ibrahim sudah memanggil seluruh umat manusia, umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh.
Tapi kan persoalannya kan persoalan mau tidak mau kita. Orang kaya raya punya harta banyak tapi umroh enggak, haji enggak. Malah dia senangnya mengumroh dan menghajikan orang. Tapi dia sendiri nggak ada. Ya itulah kadang-kadang kan godaannya, rasa ketakutan yang berlebihan kan. Ya takut, Ustaz saya kan hartanya bawalan benar-benar daripada aja kayak saya takut bisa nambah balasannya. Nggak usah pikir begitu. Bismillah saja. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dihafal ya. Labbaik Allahumma labbaik, sudah hafal semua ya? Insyaallah lah ya, kalau sudah niat. Ini kan sering diulang-ulang kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, berangkat dari hotel bertalbiyah hingga melihat Ka'bah. Jadi nanti kalau ibadah sudah sampai di hotel kan, nah ketika kita ingin berangkat dari hotel ke Masjidil Haram, ya di setiap perjalanan bacaannya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya ada orang yang hotelnya dekat, ya kan tergantung fasilitas ya. Ya milih yang mana. Ada juga yang nggak jauh. Tapi kalau saya berpikir mau jauh dekat dengan hotel, yang penting kita bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Malah kalau lebih jauh itu kan bacaan talbiyahnya jauh lebih banyak kan. Ya kalau hotelnya di depan Masjidil Haram ya baru juga labbaik kamu udah sampai di Masjidil Haram. Kenikmatannya nggak terasa gitu. Ya kan? Tapi kalau hotelnya ya nggak jauh-jauh banget lah. Ya. Nah, sekilo lah, kan lumayan itu. Labbaik Allahumma labbaik, doa kita terus kan. Dan di sana itu kan setiap doa kita nggak ada yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau orang sudah niat haji, niat umroh itu jangan lagi berpikir yang aneh-aneh gitu. Bismillah. Ya, oke lanjut. Nah, kegiatannya di sana dari mulai tawaf tadi sudah saya jelaskan kan, sa'i, tahallul. Jadi tawaf itu kan kita mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau jarum jam kita itu begini ya, nah maka kita begini. Nah, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Ya mengelilingi sebanyak 7 kali putaran. Jadi ya keliling aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, terus saja sampai 7 kali putaran. Kemudian di Hijr Ismail termasuk bangunan Ka'bah yang juga harus dikelilingi pada saat tawaf. Jadi kan ini Ka'bah tuh. Depannya kan ada Hijr Ismail tuh. Nah, itu juga dilewatin ya. Lewatin. Jadi muter begini ya, begini. Kayak ini kan jarum jam begini kan. Jadi dia begini. Nah, itu juga dilewatin. Ya, Hijr Ismail. Yang disebut dengan Hijr Ismail itu kalau nanti Bapak Ibu lihat Ka'bah ya, dia di depannya itu. Yang kemudian di depannya itu ada tempat imam ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ya, imam sholat ya. Nah, sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi setelah kita tawaf, ya, setelah tawaf selesai, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nanti kita akan mencoba memperagakan bagaimana menggunakan kain ihram. Karena ketika kita tawaf dengan ketika kita sholat, itu kain ihram posisinya berbeda. Nah, nanti kita coba praktekkan ya. Jadi ketika kita melaksanakan tawaf, maka posisi tangan kanan kita ini, lengan kanan itu kelihatan, ya kan? Tapi ketika kita melaksanakan sholat nanti ditutup. Nanti saya coba praktekkan dengan kain ihram ini, ya. Bagaimana cara menggunakannya, sekaligus bagaimana cara kita untuk ketika sa'i. Karena ketika sa'i pun juga sama. Ketika sa'i tidak boleh kelihatan ininya, harus ditutup rapi. Bagi yang laki-laki ya. Kalau perempuan sih nggak ngaruh, mau sa'i, mau taha itu semuanya sama. Ketika tahallul pun juga lagi laki-laki mencukur habis seluruh rambutnya atau mencukur secara rata. Secara rata tuh mau 1 cm, 2 cm. Jangan, Pak, saya nyukur di sini 2 cm, ya di sini 2 cm, nanti hasilnya agak banyak. Itu jangan ke Mekah, itu mah di salon itu. Ya. kalau nyuruh seperti itu mah bagi perempuan cukup menggunting ujung rambut sepanjang 1 ruas jari. Ya, berapa tuh 1 ruas jari? Berarti gini ya. Ya kan? Nah, perempuan juga gini, ya 2 ruas jari ya. Ya, gini ya. Nah, berarti pokoknya gunting aja gitu. Ya, gunting. Karena ini kan rukunnya ya. Ya, tawaf, sa'i, tahallul itu rukun yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Lanjut. Nah, talbiyah menuju masjid, berdoa, masuk masjid, berdoa, melihat Ka'bah. Apa doanya? Coba dilihat.
Nah, ketika kita tawaf mengenai Ka'bah sudah ya, kemudian minum. Jadi gini, setelah bapak dan ibu ya tawaf 7 kali, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim, ya setelah itu bapak dan ibu disunahkan untuk minum air zam-zam. Nah, itulah kenapa orang coba kalau pakai kain ihram itu ya, jangan sampai membuat kita nggak bisa bergerak gitu. Ya, karena kalau tidak minum air zam-zam kan kita duduk tuh, tunduk tuh. Nah, jadi jangan sampai nanti kita tidak bisa melaksanakan itu. Ya, kemudian sa'i dari Bukit Syafa dan Marwah 7 kali ya, kemudian tahalul, ya. Ya, bukit apa namanya Syafa dan Marwah sekarang itu kan bukan kayak dulu. Saya kadang-kadang begini, gimana dulu Nabi Ibrahim ya, Siti Hajar ya melakukan, kan sejarah Syafa Marwah itu kan sejarahnya keluarganya Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Dia lari dari bukit satu ke bukit yang lain kan? Coba bayangkan aja dulunya kayak apa gitu kan? Seorang Hajar ya yang melihat di sana kira-kira ada mata air, dia lari lagi sana lagi, dia balik nggak ketemu, dia balik lagi. Nah, kemudian ritual itulah yang kemudian diabadikan menjadi ritual Syafa dan Marwah. Nah, tapi sekarang kan kita nggak perlu Syafa Marwah melihat bukit, enggak. Sekarang nggak ngeliat bukit lagi. Ya, udah beda, udah ngeliat gedung semua itu. Ya, bahkan sudah tidak lagi tabrak-tabrakan lagi kan Pak ya? Sudah apa? Sudah diatur sedemikian rupa, sudah enak lah. Nah, oke, lanjut. Nah, berdoa memulai tawaf ya. Ya, pokoknya gini, Bapak Ibu begini. Ketika kita tawaf itu jangan berpikir bahwa Pak Ustadz saya nggak bisa doanya. Enggak. Allah itu Maha tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi dengan kita kemarin, hari ini, dan nanti. Kita diperintahkan untuk ikhtiar dan berdoa. Artinya apapun juga bisa keluar dari mulut kita. Menggunakan, Ustaz saya nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya, dalam hati kita menyebut itu. Karena ini kita kan sudah niat. Ya, syarat saat sejarah udah itu ya. Nah, berdoa, zikir ya. Pokoknya intinya begini, ketika kita di sana tuh banyak berdoa, banyak berzikir, nggak usah banyak berkata-kata yang tidak penting. Karena momentum umroh, momentum haji adalah momentum yang tidak bisa terjadi lagi dalam hidup kita. Tapi kita kan niatnya bisa kembali lagi kan. Tapi kan belum tentu juga kan. Oke, lanjut nih. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini sebelum kita melakukan tawaf ya, sebelum tawaf kita berdoa nih, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa ya. Nah, nanti kan ada bukunya ya. Nah, dibaca situ ya. Jadi nanti kan ketika kita ada petugas yang mutawif ya. Ya, yang nanti mereka akan mengarahkan kita. Bapak Ibu silakan buka doanya, kita doa sama-sama gitu ya. Karena begini, doa itu kuncinya ibadah kita. Ya, Ustadz saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab, boleh nggak saya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut aja. Ini tadi sudah. Sebentar. Saya menjelaskan sebentar. Terus. Nah, yang disebut dengan Hajar Aswad itu kan di sini. Ini kan Hajar Aswad. Bapak dan Ibu jangan berbegini. Kan kita tuh kadang-kadang salah persepsi tentang Hajar Aswad ini. Seolah-olah kalau saya belum cium Hajar Aswad, saya belum umroh atau saya belum haji. Sehingga dia desak-desakan, dia paksa sana sini biar bisa cium apa. Jangan sampai itu menyakitkan kita. Ingat, prosesnya masih panjang loh setelah itu. Jangan sampai setelah itu kita keinjak nggak bangun-bangun lagi gitu. Nah, jadi ibadah itu ya, bahkan kan ada apa namanya cara dengan isyarat kan, ya dengan mengkecup dari jarak jauh. Tapi kalau kita berkesempatan untuk bisa, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Gitu ya. Ini masyarakat kita tuh kadang-kadang seolah-olah kalau dia belum cium Hajar Aswad atau dia cium Hajar Aswad, dia bangganya minta ampun. Dia pulang sampai Indonesia, dia cerita, ibu tuh sempat cium Hajar Aswad. Nggak ada yang istimewa. Kalau kita ada kesempatan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan itu gitu.
Ini yang kadang-kadang menyebabkan banyak orang yang apa ya, keinjakan. Bapak ini bisa bayangkan segitu banyak orang kan. Mungkin kalau musim corona sih mungkin kemarin ya. Mungkin kalau corona kemarin mungkin lah. Jangan untuk cium hajar aswad, dia peluk cium apa juga pasti bisa. Orang nggak ada orang. Ya kan? Tapi kalau sekarang musim haji, musim umroh seperti sekarang ini kan, jadi jangan paksakan mau di sana. Pak, pokoknya saya nggak mau tahu loh. Saya harus cium. Salah itu. Salah. Ingat, kita niat umroh. Ya, bukan niat pergi untuk mencium hajar aswad. Hajar aswad hanya sekian dari proses pelaksanaan ibadah umroh maupun haji kita. Jadi jangan sampai dipaksakan gitu. Oke, next. Berisyarat menggunakan apa, dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Jadi dari jarak jauh aja. Kenapa dipasangkan fotonya Pak sama SBY? SBY aja nggak cium coba. Bapak lu maksa-maksa cium coba. SBY presiden padahal kan bisa aja kan, dia punya pas pampres. Dia bisa aja cium kan, tapi dia aja nggak cium, apalagi bapak dan ibu. Kalau kita punya kesempatan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, jangan dipaksakan. Makanya benar juga nih, taruh foto Pak SBY ini pas banget nih. Bahasa yang ringannya gini, presiden aja nggak bisa cium gitu. Gimana kalian gitu kan? Nah, itu kan mantap sekali kan. Dia cuma begini doang kan. Ya, melambaikan tangan sambil mengecupkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini tahu ya? Masih ya? Nah, ini namanya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi namanya. Tadinya mau dipasang foto Pak Anies tadi kayaknya nih. Coba belum sih ya. Atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar gitu. Saya nggak sampai itu doang ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Kita pasang Pak Jokowi karena memang saat ini beliau presiden. Artinya Pak Jokowi juga mungkin ikut travel ini kayaknya. Oke, lanjut. Nah, ini yang disebut dengan hijr Ismail ini. Ya. Jadi kita keliling ya. Boleh ikut dari sini ya, keliling muter. Jadi kan kita berlawanan dengan jarum jam ya. Berarti dari sini ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamdu, aja muter. Ya, muter. Nah, lanjut. Nah, ini pintu Ka'bah, ini yang disebut dengan Hajar Aswad. Ya, jangan paksakan diri untuk cium itu lubang segitu doang. Bayangkan Bapak Ibu, segitu banyak manusia coba. Maksakan diri cium, yang ada bukan kita cium kaki orang nanti. Lanjut. Ya, oke, lanjut. Nah, bacaan saat tawaf yang tidak boleh diganti. Ini bacaan yang memang tidak boleh diganti ya. Bismillah, Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal semua ya. Makanya dibilang tidak boleh diganti karena udah tahu jamaah pasti hafal lah. Doa satu jagat gitu. Ya kan? Doa yang tidak pernah kita lupakan kita berdoa. Dan itu jangan pernah dilupakan. Ya, karena ini kan doanya sudah jaminan kan. Ya, fid dunya wal akhirah. Ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau sudah bahagia di dunia, kalau nggak bahagia di akhirat kan sayang kan. Apalagi sebaliknya, udah di dunia gak bahagia, akhirat juga gak bahagia, nauzubillah min dzalik dah. Iya, kan kasihan banget kan. Ya, kapan senangnya, dunia udah nggak senang, di akhirat juga nggak senang. Nauzubillah min dzalik. Ya minimal salah satu lah gitu di dunia. Nah, makanya kita kan doanya kan sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan dari sekalian api neraka. Itu doa komplit banget, maka disebut sebagai doa sapu jaga. Mana orang Islam yang nggak hafal doa ini kan? Ya, orang yang baru masuk Islam hafal doa ini dia. Ya, jangan bapak dan ibu yang udah Islam dari lahir, orang yang baru masuk Islam saja udah hafal yang beginian. Karena apa, ini sering dibaca kan? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa yang tidak boleh kita ganti. Ya, oke, lanjut. Ya, bacaan saat tawaf yang boleh diganti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, saya sih memberikan saran ya.
ketika kita melaksanakan ibadah terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya. Jadi ketika kita doa di sana mohon ampun pada Allah. Karena yang namanya manusia itu kan kita berpikir gini, ketika kita kembali dari Mekah, kembali ke tanah air, harapan kita apa sih? Kita dosa-dosa kita kan diampuni kan. Makanya perbanyak beristighfar. Makanya kan sudah diajarkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah astaghfirullahal azim. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja dibaca terus ya. Baca terus. Lanjut. Nah, tawaf selesai baru kita lanjut ke iya, hebat amat ya Muhammad Ali. Mike Tyson. Mike Tyson ikut umrah Planet Fadar ini. Makanya pada dapat fotonya ini. Oke, lanjut. Ya, suasana di Hajar Aswad saat musim haji. Ini saat musim haji kayak begini Pak. Kan kalau kita berpikir apa gitu kan, kita pengen cium tuh Hajar Aswad. Tapi kalau kondisi kayak begini, tahu sendiri kondisi Indonesia kan. Masalah kita itu kan ya dilihat dari postur tubuh kan ya, dibilang gede dia kecil, dibilang kecil banget gitu. Maksain coba dengan orang-orang begitu yang mereka notabene badannya tinggi, keinjak kita itu, keinjak ya. Kalau keinjak masih bangun lagi coba, kalau keinjak nggak bangun lagi, jadi jangan dipaksakan hal begituan. Sesuatu yang ya kan begini, kita lebih melihat apa maslahat dengan kemudaratannya. Lebih banyak mudaratnya tinggalkan. Ya. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Bukan sunnah loh, mubah. Boleh-boleh saja. Artinya kalau boleh-boleh saja, jangan memaksakan sampai kita injak. Bukan saya bilang masih bangun juga udah alhamdulillah kan. Itu. Oke, lanjut. Ya, sholat di belakang maqam Ibrahim. Sebelum sholat membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musolli. Ya, Ustaz saya nggak bisa bacanya. Udah, niatkan saja sholat di belakang makam Ibrahim. Langsung aja Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Hafal ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Nah, itu sampai selesai. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini paling hafal banget. Ya. Qul huwallahu ahad. Allah. Masa nggak hafal sih? Lanjut. Oke, minum air Zam-Zam ya. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, jangan lupa minum air Zam-Zam. Di sana itu Bapak Ibu bila perlu nggak usah minum air Zam-Zam aja terus. Ya, ada yang terus. Mumpung di sana kan. Ya. Ini ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'. Allah ya Allah aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Sampai selesai. Oke, sa'i ya. Coba sa'i yang tadi. Oke. Isyarat ke Ka'bah menuju Bukit Syafa, berdoa menjelang sampai Bukit Syafa. Jadi ketika perjalanan dari mulai setelah kita sholat selesai, kita melaksanakan sa'i, banyak berdoa di situ. Disunahkan memperbanyak berdoa. Labbaika Allahumma labbaik, terus saya dibaca ya. Berdiri di Bukit Syafa dengan menghadap ke Ka'bah, berdoa, berjalan menuju Bukit Marwah sambil berdoa, berzikir. Ya, ramal lari kecil bagi pria di antara dua lampu hijau. Udah di sana sudah ada ini ya, rambu-rambunya lah. Jadi jangan lagi kita nabrak rambu-rambu lagi di sana. Tenang, sudah diatur di sana. Ya. Kemudian berjalan menuju Bukit Syafa sambil berdoa dan berzikir. Kemudian lari kecil. Jadi ingat Bapak, ketika kita perjalanan habis tawaf selesai, kemudian kita mulai beranjak ke Syafa Marwah itu, perbanyak berdoa dan berzikir ya. Berdoa, berzikir, mohon ampun kepada Allah, minta tobat ya. Istighfar, perbanyak beristighfar terus. Oke, lanjut. Nah, diulang mulai dari pokoknya terus ya. Lanjut. Nah, ini saya. Ini sudah ada ininya ya. Ini udah maunya sudah nggak tabrakan lagi, insya Allah. Nah, dulu kan tabrakan, sekarang udah nggak lagi. Lanjut, ya. Nah, ketika saya lanjut terus. Nah, sekarang kan sudah rambu-rambu kan, ditulis startnya dari mana, kemudian udah
sudah enak lah sekarang ya. Nah, syafa pun juga sama. Lanjut. Marwah, oke lanjut. Nanti doa-doa itu sudah ada di situ. Nah ini secara garis besar ini sudah ada batasan kan? Ya, lampu hijau itu berarti kan kita disuruh untuk jalan. Oke lanjut. Oke. Lanjut. Nah, bacaan saat sa'i, bacaan yang tidak boleh diganti. Doa menuju bukit syafa ya. Inna syafa wal marwata min syairillah ya. Nah, terus saja sampai selesai. Sudah ada di bukunya ya, nanti dibaca. Jadi pulang dari sini Bapak dan Ibu ya, ada waktu ya kan, ini kan sudah niat mau umroh ya, insya Allah berangkat ya. Nah, perbanyaklah baca doa-doanya ya. Ustadz saya nggak bisa baca, saya nggak ini, udah bismillah niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke lanjut. Oke. Bacaan sa'i ya. Oke, Rabbi ghafirli warhamni innaka antal azizul akram. Lanjut. Oke, baca sa'i. Oke lanjut. Nah, ketika sa'i, oke terus nah tahalul ya. Tahalul ini bagi wanita pagi mencukur habis rambut kepalanya dan diperbolehkan memendekkan secara merata. Jadi kalau mau dipendekkan nggak mau dibotakin boleh, tapi harus rata. Jadi 1 cm semua gitu kan. Kalau saya botak saya nggak cocok gitu, ya udah saya 1 cm semua. Artinya dirata. Kalau perempuan menggunting sepanjang ujung kuku ya dengan cara menggenggam rambut, pegang aja begini. Nah. Oke lanjut. Nah, tahalul, terus lanjut ini hadisnya ya. Kayak tahalul, orang motong ya, motong rambut. Jadi ini Pak SB motong rambut istrinya sendiri. Nah, kalau lihat di fotonya begitu. Boleh nggak suami yang motong? Boleh. Tapi suaminya ya, jangan suami orang. Ya, jangan. Oke, lanjut. Oke, sudah. Selamat melaksanakan ibadah umroh. Kita praktek menggunakan kain ihram, laki-laki aja ya. Oke, Bapak dan Ibu. Ini kan ada dua. Oh, mau minum dulu lah, kasihan Andi. Ya, kan bantuin saya ketawa-ketawa tadi kan. Jadi, mungkin capek kan. Capek bantuin saya ketawa-ketawa. Kalau saya sih insya Allah udah terbiasa kan. Nah, mungkin ada yang mau minum dulu. Neng, mungkin ada yang mau minum dulu, silakan. Ambil air minum. Ini masih ada waktu kan. Baru jam 5 kan. Tuh. Ini cepat kok. Kita hanya ada cara-cara menggunakan kain ihram sehingga mempermudah kita ya, mudah kita. Berarti ini semua berangkat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah ya Allah. Doain saya ya. Nah, jadi sampai di sana nitip doa, nitip doa buat saya, doa buat Fadar gitu kan ya. Oke, pokoknya setiap jamaah yang berangkat dari Fadar harus mendoakan Fadar juga. Ya, mudah-mudahan saya kembali lagi bersama Fadar lagi, kira-kira begitu lah. Ya. Minum dulu, saya minum dulu. Ya. Udah ya, sambil ngambil air minum. Bapak nggak minum? Biasa ngopi sih ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua. Jadi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ada 2 helai kain. Ya, 2 helai kain yang menjadi syarat yang disebut dengan kain ihram itu ya 2 helai ini bagi laki-laki. Bagi perempuan sudah jelas ya, tertutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, 2 ini ada yang satu menutupi bawah, ada yang satu menutupi atas. Nah, jadi jangan bilang kok kayak handuk ya. Nah, kita coba praktekin ya. Kemudian ini yang panjang nih. Nah. Ini bagus nih. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak terutama nih. Ya, udah ya. Kalau andai kata Pak Ustadz kepanjangan, boleh dilipat ke dalam. Ya, ke dalam aja. Kalau kepanjangan ya. Nah, terus pegang kedua ujung nih. Ya. Nah, ini kan ujungnya ya. Pokoknya ratakan dulu lah. Ya, udah rata kan? Nah, ada beberapa cara ketika kita menggunakan pakaian ihram. Cara yang pertama, ya. Kemudian ini dikeluarkan. Hah?
Ini biasa. Ini tinggalkan kenapa? Biar kalau punya istri, disuruh pegang ini dari belakang. Bu, pegang. Ini semakin ditarik semakin kencang dia. Ya, nggak copot. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ada 3 cara ya. Yang kedua, seperti kita pakai sarung pada umumnya. Ya, ya. Ya pakai sarung aja. Tapi ketika kita pasang posisi kita begini ya. Jadi ketika kita jalan, agak lebaran. Nah, jalan ya. Insya Allah nggak bakal kelihatan, udah ketemu kan? Ya, ya. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga, tetap seperti ini ya. Tapi kalau saya menyarankan yang kedua tadi, ya, itu yang lebih kuat dan lebih simpel, lebih nyaman. Ya, kalau ini dia masih agak gitu. Tinggal nanti ketika pemakaiannya usahakan buka kakinya dulu begini, buka kakinya. Oke, ini bawahnya ya. Ya, lebih enak. Jadi enaknya Bapak ketika menggunakannya. Jadi jangan enaknya saya, enaknya Bapak. Kalau saya sih rekomendasinya yang 2. Soalnya itu kuat banget tuh. Nah, kedua kita pegang ujungnya ya. Ujungnya kepanjangan nih, kita masukin dulu nih. Nah. Oke. Ambil satu saja. Ya. 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 Bawa berlari juga aman. Ya. Ya. Atasannya. Kanan ini ya, kanan ya. Di sana nggak pakai peci ya. Kalau pakai peci dulu. Dulu. Ini ya, masukin ke dalam sini. Nah, aman lah. Ya agak lebih aman. Ketika kita tawaf, posisi ini di luar. Ya, kelihatan ya. Kita tawaf ya. Itu. Jadi ini kelihatan. Tapi setelah kita tawaf selesai, tutup. Ketika kita sholat di Maqam Ibrahim. Ya. Udah Pak, berangkat. Yuk. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak wa ni'mat. Kalau pakai begini sedih Pak. Ya kan? Di sana itu makanya orang kadang-kadang, Ustaz, kok saya nggak kerasa kok nangis gitu. Padahal saya sebenarnya susah nangis gitu. Tapi sampai sana dia keluar gitu. Nah, kayak begini. Ya. Allah. Dan udah Allah siapkan kita. Ya, nangis gitu ya. Dan ada keinginan untuk bisa kembali lagi. Jadi orang kalau sudah berangkat ke sana katanya ya, itu ada aja usaha, hasad, keinginan untuk kembali lagi. Kabarnya saya. Ya itu. Jadi pengen lagi gitu. Apalagi kalau sudah menggunakan pakaian ihram seperti ini. Bapak Ibu pasti dapat di rumah latihan ya. Bagaimana cara pakainya? Sedih itu. Sedih. Ya. Karena ya, Masya Allah, namanya orang melakukan ibadah ya. Yang kita ini kan tamu Allah kan. Tamu Allah yang Allah sendiri yang memanggil kita gitu. Datang ke rumah Allah, bertamu ke rumah Allah dengan berbagai macam keterbatasan kita. Karena kan saya bilang kan tidak semua orang mampu bisa melakukan ibadah ini. Dan tidak semua orang yang tidak mampu pun tidak bisa melaksanakan itu. Ada jalannya gitu.
Allah punya jalan itu kalau dalam Al-Quran bilangnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan membuka jalan, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada saja, ya ada aja Bu, benar ada. Ya, jadi mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini Allah berikan keberkahan, Allah jadikan haji dan umroh kita mabrur, ya. Dan semua ini kan berpulang kepada niat-niat kita, Allah ya. Baik, dari saya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu pengen belajar lagi, banyak kok sekarang tutorial-tutorial di YouTube kan, tinggal dilihat saja mana kira-kira yang mempermudah kita dan sesuai. Begini, boleh pakai gesper, tapi kalau kita sudah ngerasa nyaman seperti yang tadi saya ikat itu, insya Allah tanpa gesper itu, ya, tanpa gesper itu. Bapak mau lari-lari, mau istri tarik dari belakang juga nggak bakal copot itu. Yang kedua tadi itu. Oh, saya juga sama Pak, menuju ke sana. Tapi ya pokoknya gini, kalau kita nggak yakin dengan ihram kita, pakaian ihram kita, dan pengen pakai ikat pinggang, silahkan ya. Tapi kalau saya mah yakin nggak bakal copot nih, insya Allah gitu, ya sudah, bismillah aja ya. Cuma memang kalau ini dimasukin ke dalam sini ya, jadi dia nggak kabur gitu, nggak copot. Jadi ketika kita melaksanakan tawaf ya, posisinya kita begini ya, posisinya begini ya. Ketika tawaf ya, ini ya, labbaika Allahumma labbaik. Kalau kita dikasih bacaan buku kan, ingat ketika tawaf itu jangan konsentrasi di buku dah. Saya kadang-kadang suka berbeda pendapat ya. Kalau saya langsung begini, ketika tawaf itu bacaan labbaika Allahumma labbaik jangan sambil kita baca, dihafal saja ya, diresapi betul, dinikmati betul perjalanan itu. Jangan konsentrasi ke bacaan gitu. Kadang orang kan sambil labbaik kan sambil baca-baca, aduh nikmatnya di mana, kira-kira begitulah. Ya, udahlah, makanya sekarang diingat-ingat. Kalau memang kita tidak mampu untuk melafazkan di dalam hati saja, tapi kita menikmati betul perjalanan haji itu, perjalanan tawaf itu. Jadi jangan sampai konsentrasi kita hilang di bacaan-bacaan itu. Konsentrasi dibaca, gini aja. Jadi nggak apa ya, nggak nikmat gitu ya. Nah, ketika selesai tawaf beres kan, pasangkan kembali lagi ya, ditutup ya, Allahu Akbar ya. Nah, udah tutup. Nah, ketika kita sa'i pun sama, ditutup ya. Jadi yang dibuka itu ketika kita tawaf. Kalau sa'i tetap ditutup ya. Ketika kita lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, tetap gunakan seperti ini ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Oke, silakan. Sa'i itu apa waktu azan kita berhenti atau kita masih melanjut? Nah, ketika kita melaksanakan sa'i kemudian mendengarkan azan, itu para ulama mengatakan bahwa dilanjutkan saja. Lanjutkan saja. Ya, karena proses itu kan sudah biasa dilakukan kan. Dan kita kan nggak mungkin langsung berhenti untuk melaksanakan sholat kan. Ya, kita harus kembali dulu ke tempat yang lebih layak untuk melaksanakan sholat itu. Kan nggak mungkin kita sholat sambil sa'i kan, itu malah kita diinjak-injak lagi. Gitu. Lanjutkan saja kalau sudah itu lanjut. Bisa. Ya, jadi pokoknya pesan saya, Bapak dan Ibu, jangan menjadikan ibadah ini sebagai beban buat kita. Itu penting. Ya, nikmatin setiap gerakan ibadah kita, dinikmatin saja gitu. Ya. Orang begini, persoalan mabrur tidak mabrur itu bukan urusan kita gitu. Itu urusan Allah gitu. Jangan begitu, kira-kira umroh saya mabrur nggak ya? Nggak usah mikirin itu. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Persoalan haji kita mabrur, umroh kita mabrur, itu urusan Allah. Kita kerjakan saja. Karena yang bisa menilai itu kan bukan kita. Kita hanya diperintahkan untuk faiza azamta fatawakal Allah. Sudah selesai ibadah, tawakal ke Allah. Ya, udah kerjakan saja. Makanya saya bilang, kenapa kita perlu jaga kesehatan? Karena itu kan ibadah fisik ya, lagi-lagi itu ibadah fisik, ibadah yang membutuhkan energi. Makan kita harus kita jaga ya.
aktivitas kita kalau memang itu membuat kita lelah, capek, dikurangi. Dan mulai sekarang, ini kan tinggal menghitung hari kan, 4 hari lagi Bapak dan Ibu sudah labbaik Allahumma labbaik di sana kan. Nah, jadi udah jaga kesehatan dari mulai sekarang ya, dan mulai jaga kesehatan, karena kita berharap ibadah kita ini menjadi ibadah yang terbaik ya. Jadi ibadah itu kan bukan banyak sedikitnya. Ibadah itu kan yang dinilai dengan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Banyak orang yang pulang pergi umroh tapi perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia pernah umroh dan pernah haji ya. Tapi ada orang yang dia cuma umroh sekali, benar-benar dia menikmati umroh itu. Sehingga yang terjadi apa? Dia benar-benar, oh ini susah loh untuk bisa berangkat ke sana. Sehingga saya harus betul-betul menjaga umroh saya, menjaga haji saya gitu. Kan ada orang yang pulang pergi bahkan tiap tahun tuh bisa 10 kali bolak-balik, sampai orang Mekah juga ngeliat dia lagi kan. Tapi perilakunya nggak berubah-ubah gitu aja gitu. Karena memang ada hadis ya. Ciri-ciri akhir zaman itu kata Rasulullah, ada orang yang dia senang berumroh, dia senang berhaji, tapi haji dan umrohnya itu tidak ada efek pada dirinya sendiri gitu. Jadi itu sebagai lifestyle dia aja. Maka orang bilang kan wisata rohani ya. Jadi haji umroh itu hanya sekedar wisata dia doang, jalan-jalan ke Mekah, ngeliat Ka'bah, jadi wisata gitu. Padahal itu kan bukan istilah yang bagus juga itu kan ibadah ya. Ibadah gitu. Ibadah yang notabene ini perintah dari Rasulullah SAW yang dicontohkan, perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah kasih ke kita ya, karena kita yakini bahwa setiap amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini pasti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan ini menjadi umroh yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita kita tidak belum tentu kita akan kembali lagi kan. Ya belum tentu itu, kenapa? Bisa aja ini umroh terakhir karena mungkin Allah sudah panggil kita ya kan? Jadi ya dinikmatin betul setiap perkara ibadah. Bukan hanya umroh ya. Saya sering kali bilang begini, umroh itu persoalan mampu tidak mampu seseorang untuk melaksanakannya. Haji pun juga sama. Sholat saja ya, sholat yang notabene nggak perlu bayar, gratis ya, yang penting punya kemauan untuk melakukannya. Tapi kalau kita tidak menikmati ibadah itu, dapat apa sih kira-kira sholat kita? Enggak. Orang tunduk bangun sholat, tapi ya tidak ada efek buat kehidupan dia gitu. Padahal kan janji Allah kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya baik, ya maka sholat itu akan tercermin dalam perilaku kesehariannya. Gitu. Itu janji Allah loh. Nah kemudian para ulama mentafsirkan lagi bahwa bukan hanya sholat, haji mereka, umroh mereka, zakat mereka pun harus berefek pada diri mereka. Jadi jangan sampai dia haji berkali-kali, dia umroh berkali-kali, tapi tidak ada manfaat buat dirinya. Tidak merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Kan sayang banget kan? Ya, sayang banget. Nah, gitu. Jadi mungkin itulah ya yang bisa saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, seolah-olah menggurui Bapak dan Ibu, padahal kan saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya tahu ya. Mudah-mudahan saya doakan haji dan umroh Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa berusaha, selebihnya itu urusan Allah. Gitu ya. Kita berusaha, berikhtiar, ya, selebihnya itu urusan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Awang Darmawan Putra MM atas bimbingan manasik pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang akan melaksanakan umroh pada 31 Januari Amin. Sampai 9 Februari 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya pembacaan doa, yaitu sekaligus penutup acara manasik pada hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Awang Darmawan Putra. Kepada dokter, kami persilakan. Astagfirullahaladzim.
Baik sekali kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi niat-niat kita, azam kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batilal warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada sore hari ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan manasik umroh ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan umroh ya Allah. Jadikanlah umroh kami umroh yang mabrur sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah umroh kami umroh yang terbaik, umroh yang Engkau janjikan surga di dalamnya, umroh yang Engkau berikan kebaikan di dalamnya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Jadikanlah umroh kami umroh yang terbaik dalam hidup kami, karena kami tidak pernah tahu kapan dan di mana Engkau akan memanggil kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan kepada keluarga kami. Jadikan keluarga kami yang kami tinggalkan di tanah air bisa menjaga diri mereka dengan ridho-Mu ya Allah. Dan kami yang sedang melaksanakan umroh menjadi umroh yang terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.